Assalamualaikum friends, welcome back to Dunia Dia Channel. So, di video kali ini seperti yang kalian udah lihat di judulnya, aku bakal sharing tips-tips gimana cara memilih gendongan supaya bisa dapet gendongan yang punya nilai nggak hanya untuk sebagai alat untuk menggendong. Tapi sebelum kita lanjut ke videonya, boleh dong kalian like serta subscribe dulu channel aku, dan jangan lupa juga untuk share dan nyalakan lonceng notifikasinya. Nah, aku itu mengenal tentang tata cara menggendong itu sebenarnya udah dari tahun 2018 kalau aku nggak salah. Itu ketika aku udah punya anak pertama, dan anak pertama aku baru umur 4 bulan. Nah, di sana aku baru tahu tentang komunitas menggendong, dan mulai deh tuh cari-cari tahu apa sih sebenarnya komunitas itu, ilmu apa sih yang mereka share di sana. Nah, setelah beberapa tahun aku gabung di komunitas itu, meskipun aku bukan seorang baby wearing konsultan, tapi aku udah punya sedikit banget ilmu tentang menggendong yang mau aku share ke kalian, dan semoga ilmu ini bermanfaat. Nah, buat yang bertanya-tanya, kenapa sih menggendong itu harus ada ilmunya? Awalnya juga aku ada pikiran yang sama, ada pertanyaan yang sama, tapi setelah aku cari tahu dan aku pahami tentang ilmu menggendong, ternyata kegiatan menggendong itu nggak hanya sekedar menggendong ya. Nah, kenapa menggendong itu penting banget? Karena sebenarnya kegiatan menggendong ini udah sering banget dan udah akrab banget sama ibu-ibu atau bapak-bapak yang punya anak. Jadi kita itu pasti hari-hari ngegendong anak kita, mulai dari dia baru lahir sampai bahkan mungkin dia udah TK, SD atau udah sekolah pun beberapa kali pasti kita ngegendong dia. Nah, kenapa di menggendong ini ada teknik dan ilmunya? Itu tujuannya untuk mengoptimalkan tumbuh kembang anak. Jadi proses gendong menggendong ini nggak hanya sekedar kegiatan biasa, tetapi ada value-nya yang bisa bermanfaat untuk tumbuh kembang anak dan juga untuk hubungan antara anak dan orang tua. Nah, karena aku sering banget ngepost di Instagram aku tentang kegiatan aku menggendong menggunakan gendongan yang mungkin gak terlalu atau belum terlalu banyak dilihat sama orang-orang sekitar. Jadi aku tuh sering banget nih dapat pertanyaan dari teman-teman di Instagram kalau apa sih gendongan yang bagus, gimana sih gendongan yang bagus. Awalnya semuanya pada menanya seperti itu ke aku, terus aku pelan-pelan jelasin sesuai dengan yang aku tahu. Nah, makanya sekarang aku mau share di sini supaya lebih banyak lagi orang yang aware dan lebih banyak lagi orang yang tahu. Pertanyaan yang paling sering aku dapetin itu adalah gendongan apa sih yang bagus. Nah, sekarang aku mau jawab pertanyaan itu. Sebenarnya semua gendongan itu nggak ada yang jelek, nggak ada yang bagus. Jadi aku nggak bisa ngerekomendasiin satu jenis atau satu merek ke teman-teman yang nanyanya kayak gitu ke aku. Aku pasti bakal ngejelasin macam-macam si gendongan itu, terus apa-apa aja fungsinya, itu pasti akan aku jelasin, dan aku kembaliin lagi ke teman-teman yang bertanya kira-kira yang mana nih yang sesuai dengan kemampuannya teman-teman, baik itu kemampuan secara finansial atau kebutuhan teman-teman dalam proses gendong-menggendong itu. Nah, di sini aku bakal kutip beberapa syarat yang harus kita penuhi kalau kita sedang melakukan kegiatan gendong-menggendong. Di sini aku kutip dari Instagramnya Rio Baby Wears. Nanti insya Allah aku bakal link juga ke Instagramnya Rio Baby Wears di description box. Kalau teman-teman mau cari tahu ilmu lebih banyak, bisa langsung ke Instagramnya tersebut. Tapi aku bakal bacain dulu di sini. Kalau kita menggendong itu, kita harus memenuhi ada 5 poin yang harus kita penuhi dalam kegiatan gendong-menggendong itu. Nah, yang pertama itu adalah ketat. Jadi kalau ketika kita menggendong, posisi anak itu harus ketat ke kita. Ketat bukan berarti harus anaknya sesak ya, jadi kayak seperti anak itu merasa didekap gitu loh. Jadi nggak longgar-longgar dan anak itu merasa dipeluk gitu. Terus yang kedua adalah bayi selalu terlihat atau anak kita selalu terlihat, bukannya tertutup atau tenggelam dalam kain gendongan. Jadi ini penting banget untuk kita ketika menggendong itu untuk mastiin kalau anak kita itu nggak habis dimakan sama gendongan atau nggak full diselimutin sama gendongan. Jadi anak kita harus tetap terlihat. Nah, di poin ketiga yaitu adalah bayi itu atau anak kita mudah untuk dicium saat digendong. Nah, ini penting banget sih. Kalau teman-teman pernah atau sering banget ngelihat orang-orang yang ngegendong anaknya itu posisinya jauh banget ada di bawah kita, sehingga kita nggak bisa mencium dia secara langsung, baik itu kening, kepala, dan lain sebagainya. Jadi penting banget untuk kita bisa
memastikan kita bisa mencium anak kita. Jadi kayak jarak antara si anak dengan kita itu deket banget gitu loh kepalanya. Nah, yang selanjutnya itu adalah cegah dagu bayi menyentuh lehernya. Jadi upayakan ketika kita menggendong anak atau menggendong bayi itu dagu bayinya nggak ngenekan ke si ke lehernya dia untuk menghindari terjadinya gagal pernapasan gitu. Nah, selanjutnya gendongan yang kita pakai itu harus bisa menyangga punggung bayi. Jadi bagian punggung bayi itu benar-benar ke cover sama si gendongan itu. Nah, kenapa ada 5 poin ini? Itu adalah fungsinya untuk mengoptimalkan tumbuh kembang anak kita. Nah, kalau teman-teman pernah mungkin ngelihat beberapa orang ngegendong anak dengan posisi tegak kayak gini, yang benar-benar mendekap, terus posisinya anaknya itu bukan dibaringkan tapi berdiri. Nah, itu adalah yang disebut dengan posisi M shape. Jadi posisi M shape itu adalah posisi yang bisa mengoptimalkan tumbuh kembang bayi. Meskipun posisi yang baring itu juga sebenarnya nggak salah. Jadi nggak ada posisi yang benar dan salah, cuman ada posisi yang optimal dan kurang optimal. Nah, untuk posisi yang baring itu adalah termasuk posisi menggendong yang kurang optimal. Tapi dia tidak salah ya, hanya kurang optimal saja. Nah, untuk jenis-jenis gendongan itu sebenarnya ada banyak banget jenisnya. Jadi kita hanya perlu mencari tahu gendongan tersebut difungsikan atau mensupport anak dalam posisi gendong seperti apa dan diperuntukkan untuk bayi atau anak pada umur berapa. Cuman itu aja. Jadi kita penting banget untuk cari tahu jenis gendongan itu bisa nggak untuk anak kita yang umurnya sekian. Jadi harus benar-benar disesuaikan. Nah, untuk jenis gendongan itu dia bermacam-macam jenisnya, mulai dari yang support dari anak baru lahir atau newborn dan bisa sampai support ke anak toddler atau yang sudah di atas 3 tahun. Tergantung kebutuhan kita maunya gendongan yang untuk anak dari umur berapa. Nah, kalau aku sih saranin buat ibu-ibu yang mungkin nggak mau ribet sama yang namanya gendongan, itu bisa banget menggunakan yang namanya kain jarik. Kain jarik itu atau kain panjang yang biasa kita gunakan atau nenek-nenek kita gunakan untuk menggendong, itu bisa banget kita gunakan juga untuk anak kita. Cuman untuk mengoptimalkan penggunaan kain jarik, kita bisa menggunakan teknik-teknik menggendong seperti yang udah aku sebutkan tadi. Nah, selanjutnya ada juga jenis gendongan yang namanya ring sling. Jadi dia semacam kain jarik juga, tetapi yang sudah punya ring di bagian ujungnya, sehingga memudahkan kita untuk memakai si gendongan tersebut. Nah, untuk ibu-ibu atau bapak-bapak yang suka banget traveling dan suka bepergian, aku saranin banget untuk pakai namanya gendongan dengan jenis SSC atau Soft Structure Carrier. Nah, itu adalah gendongan yang berbentuk seperti tas gunung yang kokoh banget sih kalau menurut aku. Untuk masalah merek dan fitur lainnya itu disesuaikan dengan kebutuhan bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Jadi aku nggak akan nyebutin yang ini bagus, yang ini nggak bagus, karena kembali lagi seperti yang udah aku bilang tadi, kalau gendongan itu cocok-cocokan. Jadi kita harus benar-benar coba dulu dan pastiin ini sesuai nggak gendongannya dengan kenyamanan kita dan juga kenyamanan anak kita. Terus selain itu, sebelum kita membeli gendongan, kita juga harus pastiin kalau gendongan ini bahan-bahannya itu beneran sudah aman untuk anak atau kid friendly. Jadi dia itu tidak terbuat dari pewarna tekstil yang berbahaya untuk anak. Jadi kita benar-benar harus pastiin kalau gendongan ini tuh aman, baik dari segi jahitan, bahannya juga harus adem, tidak panas, tidak gampang melar dan lain sebagainya. Terus kalau dia punya bakel atau yang ceklekan gitu, kita juga harus pastikan kalau ceklekannya itu kuat, gak mudah putus dan lain sebagainya, karena ini penting banget untuk safety anak-anak kita yang sedang digendong. Selain itu, kita juga harus pastiin kalau gendongan yang kita punya itu adalah produk yang original atau bukan KW atau bukan tiruan, karena aku nggak saranin itu untuk kita pakai. Kenapa? Karena yang namanya produk KW atau non original itu kemungkinan mereka untuk melalui yang namanya proses quality control itu kecil. Jadi ini bukan hal yang bisa disepelekan, karena jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan ketika kita sedang menggendong, itu akan menjadi penyesalan yang besar. Jadi pastiin banget untuk beli produk yang original. Nah, untuk masalah merek itu kan hanya kembali lagi ke pilihan kita masing-masing. Jika kita hanya mampunya membeli produk yang mungkin kisaran harganya 100-200 ribu, produk lokal juga udah banyak kok gendongan lokal yang udah sesuai dengan standar M-shape dan sudah sesuai dengan tingkat keamanan untuk anak-anak, itu juga banyak pilihannya.
sesuaiin aja sama kondisi finansial kita. Jadi kita nggak mesti maksa pakai suatu merek gendongan yang terkenal tapi kita nggak mampu beli yang original gitu loh. Jadi ujung-ujungnya kita beli yang KW yang bisa mengakibatkan atau ada resikonya untuk tingkat keamanannya itu rendah gitu. Jadi aku saranin banget untuk beli yang original aja. Nah, gendongan sendiri juga menurut aku itu merupakan suatu investasi karena bisa dipergunakan jangka panjang. Walaupun nanti misalnya anak kita udah tidak mau digendong lagi, kita masih bisa menggunakannya untuk anak-anak selanjutnya, atau bisa kita hibahkan ke adik-adik kita atau ke saudara-saudara lainnya gitu. Jadi kalau misalnya kita mempunyai finansial yang cukup untuk membeli gendongan yang harganya lumayan mahal dengan fitur yang bagus tetapi original, itu menurut aku nggak apa-apa. Kalau seandainya nanti tidak dipergunakan lagi, masih bisa dijual kembali. Nah, mungkin segitu dulu sharing aku mengenai cara memilih gendongan, tips-tipsnya, semoga bermanfaat. Terima kasih banyak buat sudah nonton, sampai ketemu di video selanjutnya, don't forget to keep talking, sharing and inspiring.